Tapi itulah ilmu ya, jadi seringkali bolak-balik begitu karena ada temuan-temuan baru. Jadi sekarang diizinkan kembali menggunakan metode elastis atau metode tegangan izin. Tetapi saya sarankan untuk kondisi yang normal-normal saja ya, tanpa ada satu pertimbangan khusus, lebih baik menggunakan metode ultimate saja, karena itu juga yang sudah lebih banyak dikenal sekarang di lapangan. Nah, pertama ada 5 kombinasi yang di dalamnya tanpa ada gempa ya. Jadi 1,4 dead load, kemudian 1,2 dead load plus live load dan sebagainya. Pada prinsipnya faktor-faktor beban ini namanya faktor beban ya. Jadi jangan bingung dengan yang namanya faktor keamanan. Faktor keamanan itu terlalu umum pemahamannya ya. Jadi ini disebut faktor beban atau load factor. Nah, jadi faktor-faktor beban ini digunakan sebenarnya untuk mengantisipasi kalau selama umur gedung tersebut terjadi pelampuan beban. Nah, kalau yang pertama ini justru bukan pelampuan beban selama umur gedung, tetapi kesalahan konstruksi sehingga dead load-nya bertambah. Misalnya itu sudah bisa terjadi sejak awal gedung dibangun. Bisa saja dimensinya malahan terlalu besar dibanding dengan yang diperlukan ya, sehingga berat sendiri pun bertambah. Atau misalnya yang sering terjadi seperti ini misalnya. Tidak pernah kita dapatkan hasil pengecoran plat lantai yang permukaan atasnya benar-benar datar. Itu tidak pernah terjadi. Nah, karena itu ketika kita akan memasang penutup lantainya, finishingnya, maka kita perlu meratakan dulu permukaan atas dari plat tersebut. Nah, itu kan juga mengakibatkan meningkatnya nilai beban mati tambahan atau superimposed dead load. Itulah yang diantisipasi dengan ini ya. Nah, ini dikondisikan kalau misalnya pada saat kosong gitu ya, tidak ada beban apapun, maka diantisipasi kemungkinan terjadinya ini. Nah, semua ini adalah proses statistik sebenarnya ya. Proses pengamatan lapangan sehingga tidak bisa ditanyakan dari mana turunan rumusnya 1,4, 1,2 ya. Itu tidak ada turunan rumusnya. Ini adalah empiris, hasil pengamatan secara statistik di lapangan. Bahkan dulu yang dilakukan di Indonesia adalah mengambil angka-angka ini dari standar lain, kemudian kita sesuaikan begitu saja dengan Indonesia, dengan kondisi di Indonesia. Nah, yang kedua misalnya, 1,2 dead load plus 1,6 live load. Kenapa 1,6 live load ini ya faktor untuk beban hidup lebih besar daripada faktor untuk beban mati? Nah, ini pun dari pengamatan ya, dari statistik bahwa kemungkinan terlampauinya beban hidup itu lebih besar daripada kemungkinan terlampauinya beban mati. Karena ini bisa berubah terus seumur gedung, apalagi kalau terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi ini mungkin saja terlampaui begitu ya. Sejauh yang saya alami, saya dulu bekerja di konsultan berencana misalnya ya, baru sekali terjadi ketika konsultan tempat saya bekerja merenovasi sebuah gedung di ITB. Kemudian pada akhir pembangunannya, maka kontraktor, konsultan, dan owner pihak ITB waktu itu bertemu. Kemudian saling memberikan informasi tentang kondisi gedung yang sudah dibangun. Maka dari saya sebagai konsultan berencana mengatakan bahwa gedung ini, ruang ini bahkan ya, ruang ini direncanakan dengan beban hidup sekian. Ruang itu sekian. Nah, itu dicatat oleh owner sehingga penggunaannya diusahakan tidak melampaui beban-beban desain tersebut.
tetapi itu baru sekali saya alami. Yang ownernya meminta supaya ada catatan tentang beban-beban hidup pada setiap ruangan. Sehingga diusahakan dengan demikian penggunaan ruangnya akan terkontrol seumur bangunan. Di tempat lain saya belum pernah mengalami permintaan owner seperti itu. Bahkan seperti yang pernah saya ceritakan, di Polban sendiri pernah hampir terjadi gedung yang perlu dibangun dibebani dengan beban yang di luar rencana. Ya, untuk saya tahu waktu itu saya ingatkan dan tidak jadi digunakan, yaitu gedung H, gedung M3 itu, gedung pasca sarjana terapan, tiba-tiba lantai 2-nya akan diisi dengan perpustakaan. Oh, tidak bisa begitu. Lantai 2 tidak direncanakan dengan beban perpustakaan. Karena itu kemudian tidak jadi buku-buku ditempatkan di lantai atas. Nah, itu saja sebenarnya tujuannya bahwa faktor beban hidup dibuat lebih besar daripada beban mati karena sangat mungkin terjadi pelampauan beban hidup seumur gedung. Nah, kenapa ada seperti ini? Ini kemudian diambil setengah antara pilihan ini ya, beban hidup atap atau beban air hujan. Pertama, ini sendiri diperkirakan tidak bekerja bersamaan antara beban hidup atap dengan beban air hujan. Kalau beban hidup atapnya adalah para pekerja yang sedang memperbaiki atap, maka ketika hujan turun, dia turun juga begitu ya dari atap. Jadi artinya bebannya berganti. Nah, itu dia. Kita harus memperkirakan, tidak harus kita persis mengikuti SNI ini. Kalau live load-nya ini ternyata adalah perlengkapan-perlengkapan yang terletak tetap di atas atap, maka ini bukan atau tapi plus. Antara live load atap dengan air hujan ini bukan atau tetapi plus. Ya, jadi harus hati-hati mengartikan ketetapan-ketetapan yang ada di SNI ini. Sekali lagi saya ingatkan, SNI itu mengatur ketetapan minimal. Kalau kita tahu bahwa minimalnya tidak boleh atau tidak bisa diikuti, tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka kita harus menyesuaikan. Nah, kemudian kenapa ini setengah? Ini statistik lagi. Jadi kemungkinan dead load-nya terlampaui 20%, live load-nya 60%, dan pada saat itu ada beban di atap atau ada air hujan, kemungkinannya kecil. Karena itu ini dikurangi 0,5 ya. Jadi proses statistiknya itu seperti itu. Kemudian dibalik sekarang, bagaimana kalau justru hujannya luar biasa atau beban atapnya besar sekali? Nah, maka di sini bukan 1,6 lagi, tapi 1 saja. Atau plus angin sebesar setengah. Ya, jadi pertimbangannya adalah ketika terjadi pelampuan beban, dead load, live load, hujan, kemudian angin bersama-sama, itu kecil kemungkinannya, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti ini. Baik, nah 5 ini adalah kondisi ketika tidak ada gempa ya. Ketika tidak ada gempa. Nah, kalau ada gempa, maka ditambah dengan kombinasi ini. Ditambah dengan kombinasi nomor 6 dan nomor 7. Jadi ada kondisi di mana 1,2 dead load ini plus live load plus gempa. Ya, tidak ada hujan, tidak ada beban atap, tidak ada angin. Karena kecil kemungkinannya bertemu dengan gempa ya. Nah, di sini sudah diperhitungkan adanya gempa vertikal. Pertimbangan tentang gempa vertikal ini sebenarnya belum lama. Ini dulu ketika saya sekolah, dosen saya mengatakan tidak perlu diperhitungkan gempa vertikal karena beban gravitasinya itu sudah diperbesar dalam perhitungannya sehingga sudah cukup aman terhadap beban vertikal. Jadi tidak perlu lagi diperhitungkan. Itu dulu. Kemudian tahun 95 itu terjadi gempa besar di Jepang, di kota Kobe. Nah, pada waktu itu justru kerusakan banyak terjadi pada jembatan-jembatan bentang panjang. Nah, di situ baru dilihat kemudian bahwa ternyata
komponen gerakan vertikal dari gempa itu bisa signifikan. Tidak selalu bisa diabaikan. Nah, sejak itu maka komponen gerak vertikal dari gempa ini mulai diperhitungkan ya. Nah, di sini di SNI kita juga kemudian masuk adanya gempa vertikal. Dulu tidak pernah diperhitungkan. Nah, bedanya nomor 6 dan 7 adalah nomor 6 itu mempertimbangkan gempa vertikalnya bergerak ke bawah. Maka tentu saja struktur akan menjadi berat ketika beban gravitasinya juga besar. Ya, maka ketika gempa vertikalnya ke bawah ya, ditandai dengan tanda plus ini, maka ini diperbesar. Maka kondisinya akan berat ketika terjadi pelampuan beban gravitasi dan ada beban hidup ya. Nah, ketika geraknya ke atas, maka kondisinya akan berbahaya ketika gedungnya ringan. Kalau ternyata misalnya beban matinya lebih kecil dan gedungnya kosong ketika tidak ada beban hidup yang bekerja di dalamnya. Nah, ini adalah dua kondisi yang juga mungkin saja berbahaya dua-duanya. Kalau kita bicara pondasi, nomor 6 ini bisa mengakibatkan terjadi kegagalan pondasi dalam artian turun, ya, terjadi penurunan. Nah, sedangkan nomor 7 kebalikannya, ada sebagian pondasi yang terangkat, sehingga ekstrimnya gedung bisa terguling ketika ada pondasi yang terangkat ya. Nah, karena itu pada kondisi tertentu mungkin diperlukan, mungkin nanti Pak Andri bisa menjelaskan lebih jauh ya. Kita tahu bahwa tiang pancang itu mempunyai friksi yang bisa melawan beban ke bawah. Tetapi kalau namanya friksi kan bisa berbalik arah. Nah, karena itu ketika terjadi ada pondasi yang tercabut akibat kombinasi beban nomor 7, maka negative friction tadi menjadi diperlukan untuk menahan supaya gedung tidak terguling, tidak ada pondasi yang tercabut. Nah, itu nomor 7 ya. Kemudian di bawahnya adalah apabila pengaruh beban seismik dengan kuat lebih ditinjau. Nah, ini maksudnya begini. Ini kan hanya digunakan faktor beban 1,0 ya. Nah, kemudian ada sebuah faktor yang namanya faktor redundansi, nilainya simbolnya rho. Ini besarnya adalah 1,3. 1,3. Nah, ini kemudian digunakan di sini. Jadi beban gempa horizontalnya itu dikalikan dengan rho sebesar 1,3 ini. Sehingga kalau kombinasi nomor 6 misalnya saya tuliskan di sini, maka dia menjadi 1,2 dead load, kemudian ditambah gempa vertikalnya, gempa vertikal. Nah, ini ditambahkan di sini 1,3 gempa horizontal. Baru kemudian ditambahkan dengan live load. Nah, jangan lupa bahwa dead load ini di dalamnya ada superimpose dead load atau beban mati tambahan. Kemudian beban vertikal ini, gempa vertikal ini besarnya adalah 0,2 kali SDS kali dead load plus superimpose dead load. Nah, begitu ya. Itu adalah beban ini gempa vertikal. Termasuk ketika dia bertanda minus seperti ini, besarnya tetap sama ya, tetap 0,2 SDS kali dead load plus superimpose dead load. Kemudian ini boleh direduksi sampai 0,5 ya, sampai 50%. Boleh direduksi. Tidak harus, tapi boleh direduksi. Kemudian jangan lupa, sudah kita bahas bahwa ini, horizontal ini adalah
kita harus meninjau kondisi ketika dia berarah 100% X dan 0,3 Y. Nah, jangan lupa ada kondisi seperti ini. 0,3 Y. Nah, pada kondisi lain berbalik. 0,3 arah X plus 100% arah Y. Ya, ada kondisi seperti itu yang harus ditinjau dua-duanya. Yang 100% Y, gitu ya. Nah, jadi berarti penempatannya adalah ini harus ada dalam kurungnya, ya, 1,3 dalam kurung ini. 1,3 dalam kurung ini, ya. Nah, berarti nomor 6 maupun nomor 7 itu diperlakukan seperti ini. 1. Kemudian berikutnya, jangan lupa bahwa gempa itu arahnya bolak-balik, ya. Jadi kalau begitu, di sini harus ada plus minus. Ya, di sini harus ada plus minus. Begitu juga di sini, plus minus. Begitu juga di sini, plus minus, ya. Sini juga plus minus. Baik. Nah, sehingga kalau kita lihat kombinasi nomor 6 saja, ini nomor 6 ya. Nomor 6 saja jadi berapa kombinasi? Yang ini 4, yang ini 4, 8 kan? Jadi 6 ini sudah menjadi 8 kombinasi. Yang 7, 8 juga. 16. Tambah 5 yang di atas tadi, 21 minimal, ya. Berarti minimal kita menyiapkan 21 buah kombinasi beban. Sampai di sini bisa dipahami? Bapak mau bertanya? Ya. Masih kurang paham yang FI-nya. Jadi penjabaran dari FI. Yang vertikal? Ya. Ya. Jadi vertikal itu diperhitungkan dengan penyederhanaan. Ya. Jadi dengan penyederhanaan saja, yaitu sebesar 0,2 SDS dikalikan dead load plus superimpose dead load. Jadi kalau saya tuliskan di sini, yang namanya E vertikal itu adalah sama dengan 0,2 lengkapnya ya, 0,2 kali SDS. Nah, SDS-nya kan kita dapatkan dari respons spektra kan, dikalikan dead load plus superimpose dead load. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Tetapi dia punya arah ke atas dan ke bawah. Jadi ini plus minus juga ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini masih sebuah penyederhanaan ya. Jadi kelihatan betul bahwa meskipun gempa vertikal itu sudah mulai diperhitungkan, tetapi masih diterapkan secara sederhana. Masih dengan penyederhanaan. Karena itu kalau kita lihat respons spektranya, mestinya kan gempa vertikal punya respons spektra sendiri mestinya. Nah, kenyataannya tidak ya. Kenyataannya tidak, dia masih memanfaatkan spektra horizontalnya, yaitu dengan mengambil besaran SDS-nya. Nah, dia punya arah, namanya gempa pasti arahnya bolak-balik ya. Arah vertikal ke atas dan ke bawah. Maka kemudian dikondisikan ketika dia ke bawah, maka gedungnya akan mengalami bahaya ketika dia berat. Ya. Karena itu, dead load-nya dikalikan 1,2 dan live load-nya dianggap ada. Ketika dia ke atas, maka kondisi berbahayanya adalah ketika gedungnya ringan. Yaitu ketika kosong, tanpa live load, misalnya malam hari misalnya ya. Gedung sekolah pada malam hari kan kosong ya. Kemudian kemungkinan ketika dead load-nya malahan lebih kecil, sehingga dituliskan 0,9. Itu yang dimaksud barangkali? Iya Pak, sudah cukup jelas. Baik. Nah, jangan lupa bahwa sebenarnya komponen gerak gempa itu banyak ya. Ada komponen
biasanya begini menuliskannya. Di dalam rekaman gempa yang disebut seismogram, itu biasanya dituliskan arah ya. Misalnya begini, gempa di Iran misalnya, di kota Tabas misalnya. Rekaman gempanya mempunyai 3 komponen, yaitu arah barat timur, arah utara selatan, dan arah atas bawah. Nah, jadi grafik yang seperti pernah saya tunjukkan, yaitu yang menunjukkan percepatan tanah setiap waktu sepanjang gempa, itu punya 3 komponen, yaitu utara selatan, barat timur, dan atas bawah. Nah, mestinya kan perlakuannya sama, atas bawahnya juga ya. Tetapi kelihatan di sini masih disederhanakan. Bahkan respon spektra vertikal itu belum ada. Yang ada baru horizontal. Kemudian mestinya juga gerakan gempa itu punya komponen rotasi. Nah, itu lebih lagi belum diperhitungkan ya. Komponen rotasi belum diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan baru vertikal dan horizontalnya saja, translasinya. Rotasinya belum diperhitungkan. Itulah sebabnya salah satu untuk mengamankan gedung, diusahakan agar gerak getaran rotasi dalam gedung itu tidak signifikan. Yaitu kalau kita lihat urutannya, ragam getarnya, nomor 1 translasi ke arah X misalnya. Kedua, translasi juga ke arah Y. Maka ketiganya baru rotasi. Itu artinya dominasinya kalah. Rotasinya kalah dominan dibanding translasi. Nah, itu juga diatur karena tadi kita belum cukup mengenali komponen gerak rotasi dari gempa tersebut. Baik. Nah, dari sini berarti kita sudah punya, sekali lagi saya ulang, punya 21 buah beban ya. 5 yang di atas tadi tanpa gempa dan 18 yang ada gempanya. Nah, tentu saja pada kondisi-kondisi tertentu bisa direduksi. Kalau gedungnya simetris, mempunyai 2 sumbu simetri, maka plus minusnya tadi bisa dibuang. Ya, sehingga berkurang menjadi 8 saja ya. Kalau misalnya kita punya gedung yang binahnya betul-betul simetris, strukturnya juga betul-betul simetris, maka kita bisa reduksi jumlah kombinasi bebannya. Nah, ini kombinasi yang sifatnya masih standar ya, sifatnya standar. Artinya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu kita harus membuat sendiri kombinasi beban. Misalnya begini, kita ingat bahwa untuk memperhitungkan gempa kita perlu yang namanya berat seismik yang akan kita hitung dari ITEPS misalnya. Maka kita siapkan kombinasi khusus untuk itu. Nah, di sini kita lihat misalnya ya, ada 1,2 dead load dan 1 live load misalnya ya. Kita anggap bahwa beban inilah yang ada ketika gempa terjadi, maka kalau saya lebih memilih untuk menyusun di dalam mass source-nya, itu kombinasinya adalah itu. Sehingga kita perlu menyiapkan kombinasi beban khusus seperti ini. Nah, ini sebelum kita membuat yang 21 beban tadi, kita buat satu dulu kombinasi beban ini untuk menghitung berat seismik saja. Untuk menghitung berat seismik, kalau mass source-nya belum dikalikan dengan angka-angka ini. Tapi kalau mass source-nya sudah dikalikan, ya tidak perlu lagi ya satu-satu saja. Jadi jangan sampai double gitu ya. Kalau mass source-nya sudah dikalikan faktor-faktor ini, maka kita tidak perlu menggunakan kombinasi ini lagi untuk mendapatkan yang namanya berat seismik ya. Baik, nah kemudian nanti ketika kita akan menghitung tulangan kolom terutama ya, mungkin juga kita perlu kombinasi-kombinasi yang khusus lagi, yang lain daripada yang 21 buah itu tadi. Baik, itu pengantar untuk kombinasi beban. Jadi silakan sekarang
diterapkan di dalam model yang sudah dibuat ya. Diterapkan di dalam model yang sudah dibuat kombinasi beban seperti yang tadi kita bahas. Baik, mungkin supaya bisa dilihat oleh yang lain juga, siapa yang mau menunjukkan modelnya? Kita buat kombinasi beban. Coba saya minta tolong Dani, ada Dani. Dani Mar ini siapa kepanjangannya ya? Mar siapa? Dani Mar Ismail, Pak. Baik, Dani Mar Ismail. Coba tunjukkan modelnya Dani. Kita buat kombinasi bebannya. Baik, Pak. Sebentar. Bentar ya. Ya, silakan. Sambil menunggu Dani, kalau ada pertanyaan silakan. Apa pemodelannya tuh ngelanjutin yang matkul RKG ya? Ya, jadi kita gunakan satu model gedung saja untuk 2 mata kuliah ya. Tidak perlu banyak-banyak buat model, kan sama saja caranya ya. Baik, ini sudah dibuat. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ini ada kolom yang berbeda ukuran ya, Dani? Iya, ada, Pak. Baik, oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya pengen lihat dulu, di unlock saja dulu. Kemudian coba saya lihat nama-nama bebannya apa saja. Ya, ada dead load, beban hidup, PL apa? Beban hidup, Pak. Cuman kalau sama Pak Lutfi Lutfi? kemarin Ya. dinamakan beban hidup PL gitu. Oh ya, beban hidup Pak Lutfi begitu ya. Ya oke, Bapak. Itu cuma nama ya. Beban mati tambahan. Oke, superimposed dead load. Beban gempa X, beban gempa Y. Ya, baik. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 buah beban ya. Nah, sekarang kita buat kombinasinya. Coba Dani, sekarang buat kombinasi bebannya. Di sini, Pak. Ya, betul. Mengikuti yang tadi, ya, mengikuti yang 21 beban tadi. Satu 1,4 dulu. Kalau dead load sendirian dia 1,4 saja dulu. 1,4 saja, oke. Sudah cukup. Nah, kemudian berikutnya ini kombinasi nomor 2. Nomor satunya tadi apa? Ini, Pak, yang 1,2. Oh, oke, ya, baik. Terus berikutnya adalah kombinasi, nah, yang 1,6 live load tadi belum lengkap ya. Oke. Dan ini tidak ya, sebentar. Ya, kita perlu membedakan nama beban hidup lantai dengan beban hidup atap. Karena kalau kita lihat tadi kombinasi yang nomor sekian ya, di mana di dalam satu kombinasi ada beban hidup lantai, ada beban hidup atap. Nah, itu dua-duanya digunakan ya. Tetapi ketika ada beban gempa, maka beban hidup atapnya diabaikan. Berarti beban hidup atap harus diberi nama yang berbeda dari beban hidup lantai. Jadi kalau begitu keluar dulu dari ini dan ini kita tambahkan dulu nama beban atap. Ya, tambahkan dulu beban atap. Beban hidup atap.
Live, ya, sama live. Ya. Nah, baik. Coba lihat apakah sudah masuk di load case. Podcast, Pak. Ya. Ya, sudah ya. Sudah masuk. Baik. Nah, berarti sekarang beban yang, ya oke, masuk lagi ke situ. Beban yang ada 1,6 live load-nya itu dilengkapi. Yaitu plus lagi. Plus lagi, oh bukan yang itu, yang ada live load-nya, yang itu ya. Ditambahkan 0,5 kali beban hidup atap. Sebentar, superimpose dead load-nya belum masuk ya. Gimana, Pak? Coba lihat lagi, klik lagi. Nah, superimpose dead load-nya belum masuk. Beban mati tambahannya belum masuk. Kalau untuk beban mati tambahan, Sama faktornya dengan beban mati. Nah, begitu ya. Ya oke. Baik, stop dulu. Kalau ada pertanyaan langsung ya, kita sudah membuat 2 kombinasi ya. Ya, tambah lagi berarti. Tambah lagi, Dani. Masih banyak, jangan di-close dulu kombinasinya. Nah, sekarang kebalikan dari yang tadi, yaitu 1,2 dead load plus yang setengah justru, yang 1,6 justru live load atapnya ya. 1,6. Ya, terus tambah lagi. Superimpose dead load-nya belum masuk, beban mati tambahan ya. 1,2 juga. Nah, dan beban hidup beban hidup atapnya satu ya, sudah satu saja. Oke, stop. Ya. Kemudian karena kita tidak memodelkan beban angin ya, berarti 4 dan 5 kita lewat ya. Kombinasi beban nomor 4 dan 5 kita lewat karena kita tidak memodelkan beban angin ya. Meskipun seharusnya kita modelkan. Langsung masuk ke beban nomor 6 ya, tambahkan lagi sama 1,2 dead load. Superimpose dead load-nya juga sama ya, 1,2. Kemudian beban hidup 1, beban gempa X 1, 1,3 bukan 1. 1,3, kemudian beban Y 0, nah 1,3 kali 0,3 kan berarti 0,39. Nah, ini berarti kita belum memperhitungkan pengaruh beban gempa vertikalnya. Gempa vertikalnya adalah 0,2 kali SDS. SDS-nya berapa, Dani? Berapa SDS-nya, Dani? Belum tahu, Pak. Loh, kok belum tahu? Kan sudah mendownload yang respon spektra dari Puskim. Oh iya, ada Pak. Berapa SDS-nya? Buka dulu sebentar. Ya, ya.
Untuk SDS-nya 0,82, Pak. Ya, jadi 0,82 kali 0,2 berapa? Jadi 0,164. 0,164. 164. Nah, 0,164 itu ditambahkan ke 1,2. Yang mana, Pak? Yang Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, begitu. Nah, oke, stop dulu. Stop dulu. Ada pertanyaan sampai di sini dari yang lain? Jangan ditutup dulu, Dani, biar yang lain bisa lihat. Yang terakhir. Ya, oke. Silakan kalau ada yang belum jelas tentang pemasukan beban gempa vertikal di sini. Pak izin bertanya yang beban Ya. gempa Y tadi Pak yang 4 kali jadi 0,39. Ya, kan begini. Kita tahu bahwa gempa itu arahnya acak. Tak terhingga kemungkinan arahnya ya. Sehingga kalau kita ikuti itu, kita tidak selesai menghitung gedungnya ya. Jadi kita amankan, kita hitung gempa ke arah X berapa, gempa ke arah Y berapa ya. Maka untuk mengantisipasi arah yang bermacam-macam tadi, kita tempatkan gempa X 100%, gempa Y 30%. Dan sebaliknya ya. Nah, jadi ketika gempa X-nya 100% dan gempa Y-nya 30% atau 0,3, dua-duanya dikalikan dengan rho yang nilainya 1,3 tadi, maka gempa X menjadi 1,3 dan gempa Y menjadi 0,39 ya, 1,3 kali 0,3. Bisa dipahami? Iya bisa Pak. Ya, baik. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, kalau begitu gini, nanti dilanjutkan ya. Jadi dari kombinasi nomor 3 ini, kita harus bolak-balik arah gempanya ya. Pertama ini kan plus-plus ya, gempa X-nya plus, gempa Y-nya plus. Nanti kita buat yang berikutnya, gempa X-nya plus, gempa Y-nya minus. Kemudian gempa X-nya minus, gempa Y-nya plus. Kemudian dua-duanya plus. Berarti kombinasi nomor 3 ini dikembangkan menjadi 4 buah. Jelas ya? Oke, itu kita lewat saja ya. Caranya pasti semua bisa ya. Baik, tutup ini Dani. Sekarang kita buat kebalikannya, gempa Y-nya yang 100%, gempa X-nya yang itu bisa di-copy Dani. Itu di-copy saja, add copy of combo. Nah, gitu ya. Nah, itu tinggal dibalik itu yang bawahnya X-nya 0,3, Y-nya X-nya yang 0,39, ya oke. Nah, begitu. Nah, ini dikembangkan lagi nanti menjadi 4 lagi ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, tutup, Dani. Ya, Dani, apakah beban gempanya sudah di-inputkan? Sudah, Pak. Sudah. Coba saya lihat contoh satu saja di window yang kiri ditunjukkan beban gempanya. Atau di kanan saja, kanan ya, kelihatan semua. Gempa X-nya coba ditunjukkan. Mungkin bukan di join tapi di frame. Oh iya. Nah, kelihatan ya. Kelihatan itu di sisi sebelah kiri ada beban-beban gempa. Berarti sudah ya, sudah dimasukkan.
Baik, coba di-run, Dani. Ya, baik. Nah, sekarang coba kita lihat gaya dalamnya. Coba kita lihat gaya dalamnya, Dani. Oh, itu akibat dead load ya. Baik, nggak apa-apa ya. Coba kita lihat, mungkin jangan dead load ya, tetapi kombinasi yang gempa, yang gravitasi saja. Kombinasi yang gravitasi saja. Nomor berapa tadi? Nomor 2 mungkin ya. Kombinasi 2 ya. Oke. Ya. Nah, itulah apa itu? Bidang momen ya. Momen 3. Momen 3 akibat beban gravitasi saja. Bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kolomnya, kita perhatikan kolomnya bisa diperbesar, kolom yang paling bawah itu, Dani. Oke. Kolom yang sudut ini, kita perhatikan, momen 3-nya itu ada pada bidang XZ. Ya, bidang XZ. Coba di kolom yang satu lagi, di sudut yang satu lagi, Dani. Bukan itu. Terus sudut yang sana, yang kiri. Sudut yang kiri. Nah, itu. Oke. Ya, kelihatannya sama ya. Ya, maksud saya adalah kenali betul momen 2-nya kolom itu yang mana, momen 3-nya kolom itu yang mana ya. Nah, ini adalah akibat beban. Oke, tunjukkan full lagi. Tunjukkan 3 dimensinya full lagi, Dani. Nah, perhatikan ya, momen balok. Misalnya kita lihat yang paling atas. Yang paling atas ya. Jadi di sebelah ujung kiri adalah momen merah ya, negatif. Yang kanan juga merah, negatif juga. Yang dibentang, yang di lapangan, kuning, positif. Ya. Nah, coba sekarang tunjukkan akibat gempa saja, Dani. Belum kombinasi ya, gempa saja. Ya, oke. Nah, coba perhatikan akibat gempa, bidang momen di balok itu linier, ya. Itu linier. Nah, coba ditunjuk satu balok yang di bawah atap di kiri, sudut kiri, Dani. Nah, itu bawahnya. Nah, yang di sudut. Nah, itu ya. Oke. Ujung kirinya kuning, ya. Ujung kanannya merah. Artinya momen balok di ujung kiri akibat gempa itu positif. Di ujung kanan negatif, ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya positif atau negatif yang di ujung kiri. Bisa dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya akibat gempa ini momennya lebih besar daripada gravitasi, maka momen di ujung kiri balok ini akan bernilai positif. Jadi jangan memastikan bahwa momen tumpuan balok itu pasti negatif, belum tentu. Kalau gempanya besar, bisa saja dia mempunyai momen positif, ya. Karena memang aslinya momen akibat gempa bisa positif, bisa negatif. Ini adalah ketika Dani memasang gempanya plus X, ya, X-nya plus. Kalau X-nya dibalik minus, maka momennya juga akan berbalik. Ujung kirinya negatif, ujung kanannya positif. Baik, nah sekarang coba gambarnya tetap ini, Dani, tunjukkan kombinasi beban yang ada gempanya. Ya. Ini ada gempanya nih, nomor 3 ya? Yang ketiga, Pak. Ada gempanya ya?
Ada, Pak. Baik. Nah, coba perhatikan ya. Berarti betul bahwa terjadi momen positif di ujung balok. Berarti gempanya lebih dominan daripada beban gravitasinya. Sehingga ada momen positif di tumpuan balok. Baik, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Dani. Cukup. Silakan stop share-nya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan penulangan? Nah, kita lihat dulu bahwa misalnya kita mempunyai sebuah balok. Nih, misalnya ini baloknya ya. Ini baloknya. Kemudian kita mempunyai bidang momen akibat gravitasinya seperti ini, misalnya ya. Ini akibat gravitasi. Nah, kemudian akibat gempa, misalnya. Akibat gempanya begini. Misalnya akibat gempanya ini gitu ya, misalnya ya. Linear kan tadi kan. Nah, misalnya begini. Ini gempa arahnya positif. Nah, sekarang misalnya untuk gempa arahnya negatif. Misalnya begini. Misalnya gini. Nah, gitu misalnya ya. Maka ketika merah ditambahkan dengan biru, ya, ketika merah ditambahkan dengan biru, saya gambarkan dengan hijau misalnya ya, dengan hijau. Dia menjadi begini misalnya, merah dengan biru. Dia menjadi gini. Nah, misalnya begini. Kemudian yang biru dengan yang hitam, yaitu gravitasi dengan gempa negatif, misalnya gini, saya berikan warna orange. Nah, misalnya begitu ya. Berarti untuk keseluruhannya saya gambarkan dengan warna apa ya? Warna pink ini misalnya ya. Nah, berarti keseluruhannya tulangan kita itu harus bisa mengcover ini. Nah, jadi tulangan kita itu harus bisa kuat menerima semua beban ini. Inilah yang disebut sebagai envelope. Oke. Nah, jadi berarti untuk tumpuan kiri, tulangan kita harus kuat menerima momen negatif sebesar ini. Terus momen positifnya yang mana? Ya, lihat dulu mana yang besar. Ini atau ini. Ternyata ini yang lebih besar ya. Berarti inilah yang kita, dari sini kan, ini yang kita pakai sebagai momen positif. Ya, lapangannya mana? Di sini kecil malahan kan, ya berarti ini yang kita tarik sebagai lapangan.
yang ini ya, nilai ini. Jadi inilah momen lapangannya gitu ya. Dari sini kita tarik yang besar. Nah, gitu. Begitu juga yang tumpuan kiri. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, coba minta tolong Dani lagi yang sudah lengkap tadi datanya. Baik, Pak. Coba ditunjukkan lagi Dani modelnya. Sekarang kita lihat satu balok saja. Diklik aja satu balok misalnya ya. Satu balok yang arah X, karena kita akan melihat gempanya arah X kan. Ya, baik. Nah, sekarang tunjukkan bidang momennya. Yang sudah kombinasi ya. Yang sudah kombinasi. Tidak ada yang memodelkan balok anak ya? Baik, nah ini ya gambarnya ya. Yang atas itu adalah bidang geser. Geser terhadap sumbu 2. Kemudian yang bawahnya adalah momen 3. Ini adalah akibat kombinasi 3 ya. Akibat kombinasi 3. Nah seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa yang kiri momennya positif, yang kanan momennya negatif ya. Nah, gambarnya kan kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau melihat ini balok nomor berapa nih, Dani? Balok yang paling atas, ya, Pak. Iya, ada nomornya kan? Nomor baloknya berapa? Oke lah, kita lihat secara umum saja ya. Ya sudah, tutup gambar ini. Kemudian kita lihat tabelnya. Ya, coba sekarang tunjukkan tabelnya dari display. Ya. Ya. Structure result mungkin. Oke, boleh pakai ini. Nah, di sini kita perlu, ini tadi ya, balok yang diklik tadi ya? Iya, Atau, Pak. Dari balok yang diklik. berarti cuma satu balok ya. Nah, baik, kita lihat. Sekarang kita perhatikan momen, kok momen X ya istilahnya ya. Kenapa bukan momen sumbu lokal? Baik, kita lihat MY-nya kalau begitu ya. MY-nya. Jadi akibat kombinasi yang gempanya arah X, kombinasi berapa tadi? 3. Yang arah X, beban gempanya, Pak. Ya, kombinasi berapa? Kombinasi 3. 3. Arah Y, kombinasi. Ya, baik. Kenapa ada MXMY ya, Dani? Jadi sudah menggunakan diafragma? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, coba ulang ya. Tutup dulu. Kemudian display lagi. Display.
Show tables. Kemudian sebentar ya, oke. Cukup diklik yang bukan. Cukup diklik yang gimana kayak dalamnya? Structure result, coba ke bawah lagi. Nah, itu kan ada ya, beam forces. Beam forces. Nah, itu. Ya, oke, coba. Story, beam, ke kanan coba. Sudah habis ya? Nah, itu ada. Nah, itu kan. Nah, ini yang saya maksud ya, momennya pakai sumbu lokal dia. Jadi momen 2-nya 0 kan, momen 3-nya yang ada. Baik, kita pakai ini. Nah, jadi coba digeser ke kiri lagi, Dani. Oke. Lantai 6, B5. Unique name-nya, jadi ini balok nomor 635. Panjang baloknya berapa, Dani? Panjang baloknya 6, Pak. 6 meter. 6 meter ya. Nah, ini output-nya menjadi sangat banyak karena stationnya banyak. Ya, jadi 6 meter tadi dibagi menjadi banyak ya, 0,25 per 0, berapa itu? Dari 0,25, 0,725, 1,2, dan seterusnya ya. Jadi stationnya banyak, sehingga outputnya juga banyak. Oke. Nah, berarti kita melihat di ujungnya yang 0,25 ya, itu berapa momennya coba lihat. Digeser ke kanan, Dani. Oke, momen 3-nya adalah minus 1749, sekian. Berarti itu adalah momen negatif di ujung yang tadi ya, akibat kombinasi nomor 3. Nah, jadi untuk menghitung penulangannya, kita lihat di seluruh kombinasi berapa momen negatif yang terbesar di ujung yang tadi kita lihat. Itulah yang kita gunakan untuk penulangan. Kemudian kita lihat juga, adakah, karena kita biasanya mengambil begini, kita mengambil L/4 kan, sebagai batas dari tumpuan dan lapangan ya. L/4 itu berarti kan di 1,5 ya, di 1,5. Nah, di 1,2 itu sudah ada momen positif, ya kan? Di 1,2 sudah ada momen positif, dan itu masih termasuk di daerah lapangan, dari daerah tumpuan. Jadi kalau kita ragu seperti ini, kita ambil yang mana, 1,2 atau 1,8? Ya sudah, ambil saja 1,8 kan? Berarti di tumpuan yang tadi ada momen sebesar minus 1749 dan plus 966. Karena itu masih dianggap daerah tumpuan ya. Nah, dari situlah kita hitung tulangannya. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Dani waktu menghitung gaya gempa pakai faktor R-nya berapa? Faktor R. Ya, faktor modifikasi respon yang didapat dari tabel 12 itu R-nya berapa? 1,4 kalau nggak salah. Oh, nggak mungkin. Yang Faktor R. Sebentar. Tiga bukan, Pak? Ya mungkin, saya nggak tahu, kan bebas kita mengambilnya. Berapa? Nggak tahu saya. 3, Pak. 3, oke. Kalau begitu coba keluar dulu Dani, saya tunjukkan tabelnya.
Ya, ini tabel 12 ya. Jadi pertama kali ya kita perhatikan bahwa struktur yang sedang dianalisis ini adalah rangka atau frame beton bertulang. Ya, rangka pemikul momen. Jadi dari kelompok C. Nah, ini yang kita pilih kan. Kalau misalnya kita punya dinding geser, mungkin kita bisa masuk ke D atau bracing ya. Bisa masuk ke D atau E. Nah, sekarang kita memiliki struktur yang berupa frame saja. Berarti kelompoknya adalah kelompok C. Baik. Kemudian kita pilih struktur kita adalah beton bertulang. Jadi yang mana? Ini beton bertulang, ini beton bertulang, ini beton bertulang. Ya. Nah, yang sudah kita pelajari adalah rangka momen menengah. Jadi kalau begitu yang ini yang kita pakai. Ya, jadi R-nya adalah 5. Nah, jangan lupa sebenarnya ya, ini hanya boleh digunakan pada kategori desain seismik B atau C saja sebenarnya. Tapi ini kan kita sedang belajar ya. Jadi nggak apa-apa. Kita mulai dari rangka pemikul momen menengah yang R-nya 5. Ya. R-nya 5 bukan 3. Kalau 3 itu ini yang biasa. Biasa itu berarti di daerah yang hampir-hampir tidak ada gempa gitu ya. R-nya cukup 3 saja. Jelas ya yang lain? Jadi kalau begitu angka beban gempanya Dani harus dikoreksi dulu. Ya, jadi R-nya sebagai pembagi bukan 3 tetapi 5. Baik, Pak. Baik, jadi silakan semua yang lain melakukan hal yang sama ya. Jadi gaya gempanya dihitung dengan faktor R sama dengan 5. Kemudian dibuat kombinasi beban seperti yang tadi Dani buat dan Diran. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan penulangan baloknya ya. Perlu waktu berapa lama kira-kira sampai dengan didapatkan gaya dalam balok? Kalau cukup dalam 1/4 jam, kita tidak usah keluar dari Zoom. Ya, berapa waktu kira-kira? Mila, berapa waktu kira-kira Mila? Mana Mila? Halo, iya. Perlu berapa waktu kira-kira? Kalau dari Mila mungkin sejam Pak, soalnya tadi kombinasi bebannya ketinggalan. Waduh, kombinasi ketinggalan. Baik. Yang Iya. lain? Yang lain coba Siva. Siva perlu waktu berapa lama Siva? Sivanya ada 2. Oh ya, Siva yang barusan ngomong lah. Siva Ulhak. Kalau saya ke Mila, tapi yang etapnya ini lagi error, jadi mau di uninstall lagi ulang, Pak. Waduh. Lagi susah dibuka. Baik, saya kompromikan. Kita pakai waktu setengah jam ya. Setengah jam, boleh keluar Zoom dulu, nanti masuk lagi ya setelah setengah jam. Ya, sekarang jam saya pukul 8.23. Oke lah, kita masuk lagi pukul 9 ya. Jadi boleh keluar dulu dari Zoom, nanti masuk lagi pukul 9 kita bahas mengenai penulangan baloknya. Ya, silakan. Boleh keluar dulu.